Bismillah, harga VGA turun. Udah digeser nih, turun harusnya. Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id, dan di video kali ini gua pengen membahas laptop dari HP Omen lagi nih, dengan seri Omen 15 lagi. Sebelumnya gua membahas yang menggunakan RTX 3070 dengan CPU Intel. Kali ini yang kedatangan di gua dengan RTX 3060, CPU-nya menggunakan AMD Ryzen 5000 series. Ini adalah Omen 15 EN1029AX. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Kalau kita ngomongin desain dari seri EN1029AX ini agak berbeda, meski nampak luarnya sama. Di sebelah mana bedanya, nanti kita akan lihat lebih dekat. Yang pasti desain dari Omen 15 ini termasuk baru, bukan desain kuno dari Omen yang seperti ini. Jujur aja gue lebih suka desain yang baru sih, makanya gue bahas mulu itu desain tuanya Omen. Desainnya secara penampilan udah terlihat kalem dan jauh lebih ramping, dengan cap O15 di bagian dalamnya yang menandakan ini seri 15 inch. Lalu logo baru Omen yang sangat sederhana dengan belah ketupatnya. Material body laptop ini terbuat dari plastik yang di-coating dengan metal. Base-nya plastik juga, nampaknya cukup tebal di sasis dalam sehingga bobot laptop ini cukup berat jika dibandingkan dengan dimensinya. Dimensinya sendiri ada di angka 35,8 x 23,4 x 2,3 cm. Cukup tipis sih, tapi berat laptop ini ada di angka 2,45 kg, belum termasuk power adapter. Kalau mau tahu bedanya di mana, sebenarnya perbedaannya itu ada di area keyboardnya. Karena untuk seri ini, keyboard yang didapatkan nggak ada numpad, jadi seluruh keycaps di laptop ini ukurannya masih besar-besar dan hampir seukuran desktop. Touchpadnya HP selalu asik, ini seperti touchpad yang ada di seri Pavilion. Lalu selanjutnya adalah bagian I/O. Karena ini menggunakan platformnya AMD, jadi untuk USB Type-C-nya itu dia belum ada Thunderbolt 3 ataupun Thunderbolt 4. Tapi gue tetap senang sama HP Omen karena card reader yang dikasih itu SD card. Ya Allah, beneran deh, ini jauh lebih berguna seriusan deh daripada micro SD reader. Tolonglah pertahankan SD card reader. Selanjutnya adalah di bagian displaynya. Untuk display ini, layar yang didapatkan di laptop ini menggunakan panel IPS dengan akurasi warna 100% sRGB, tapi untuk refresh rate di sini masih 144 Hz ya. Gue pribadi sih jujur aja nggak masalah ya balik lagi dengan 144 Hz, karena bakalan sedikit juga game yang tembus di atas 200 fps, terutama untuk game AAA. Oke, selanjutnya bagian konfigurasi spesifikasi. Ini gue juga seneng banget sama konfigurasi Omen 15 kali ini. Bukan karena CPU dan GPU-nya aja, tapi secara keseluruhan. Oke, untuk CPU ini menggunakan AMD Ryzen 7 5800H. GPU GeForce RTX 3060 laptop 6GB, RAM 16GB dual channel DDR4 3200 MHz, NVMe SSD-nya 1TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Sumpah demi apapun, gua nggak salah baca spesifikasinya dan kalian juga nggak salah dengar untuk spesifikasinya. Iya, laptop ini NVMe-nya bawaannya itu memang udah 1TB cuy. Jadi semoga dengan adanya Omen 15 yang satu ini, itu bakalan mengubah standar baru ya untuk laptop-laptop gaming. Untuk SSD bawaannya udah nggak 512 lagi, tapi diubah standarnya jadi 1TB. Lalu opsi upgrade. Nah, untuk opsi upgrade ini RAM masih bisa di-upgrade ke 32GB dual channel dan bawaannya udah dual channel juga. Mantap Omen. Untuk storage NVMe SSD juga masih bisa di-upgrade lagi dan masih tersedia satu slot M.2 yang kosong juga ya. Jadi mau tambah atau upgrade yang udah ada itu bisa banget. Power adapter yang didapetin di sini 200 watt, ukurannya itu cenderung besar sih sebenarnya, jadi bobot emang salah satu poin yang perlu dikompromikan di laptop ini. Gue juga pastinya akan membahas power dan performance khususnya di bagian GPU. Seperti biasa, power GPU berbanding lurus dengan performa GPU-nya nanti. RTX 3060 laptop yang ada di sini, power limit dari GPU-nya ada di angka 100 watt. Ini average power dari RTX 3060 laptop, meski sebetulnya masih ada versi 130 watt. Untuk utilities, selain profile power yang bisa kita pilih, untuk seri AMD nggak ada fitur undervolting karena H-series dari Ryzen memang fully lock ya. Gue sih sangat berharap ada slider yang bisa geser power limit dari RTX 3060-nya biar bisa jadi 130 watt. Ayo dong HP, boleh kali ini diupdate karena RTX 3060-nya adem kok. Nih ya, pas gue jalanin game Death Stranding aja, itu suhu GPU-nya masih adem banget. Ini DLSS sudah hidup bahkan, yang berarti tensor core-nya ikut bekerja.
malah yang tinggi suhu CPU-nya nih. Asumsi gua 5800H emang heat output-nya cukup besar. Karena cooling laptop ini masih sama dan pada seri 4800H-nya di Omen 15 suhu CPU-nya nggak setinggi ini. Oke, kita bahas aja deh soal performance-nya bagaimana mulai dari performance CPU di Cinebench R15. Single core-nya kenceng parah 220 lebih. Multicore ini harusnya bisa tembus 2000-an ya. Cuma mungkin karena faktor temperatur limit tadi dia agak rendah sedikit di 1970-an. Tapi tetap kenceng banget lah buat CPU laptop. Lalu untuk dipakai editing video, untuk Omen 15 yang satu ini pada seri EN1029AX, skenario ini udah pasti nikmat. Playback kebantu total sama RTX 3060-nya. Layar pun punya akurasi warna yang bagus. 4K kualitas full, Lumetri, optical flow, dan lain-lain aman. Ekspor ke 4K lagi kenceng. Semenitan udah beres buat project 4K di sini yang berdurasi 2 menit 29 detik. Bagaimana untuk performance GPU-nya pada RTX 3060 versi 100 watt? Pada 3D Mark Firstrike score yang didapatkan di sini sekitar 19 ribuan. Ini punya gap sekitar 14% dari RTX 3070 versi 100 watt juga. Lalu di 3D Mark Time Spy skornya sekitar 7700-an. Sebetulnya gapnya nggak jauh-jauh banget ya dari 3070 100 watt. Jadi buat gua masih fine tapi tetap ngarep bisa ditweak sih. Oke, kita lompat aja deh ke benchmark gaming. Mulai dari game e-sport dulu untuk ngecek kira-kira untuk e-sport kekinian udah kekejar apa belum untuk 144Hz refresh rate. Gua tes di sini menggunakan game Valorant dengan preset low. Pada game ini dengan setting rata kiri, rata-rata FPS yang didapatkan adalah 185. Yang berarti untuk refresh rate 144Hz udah sangat kekejar. Sebenarnya kalau kalian lihat ini bisa sampai 200 plus juga sih. Yang gue masukin itu kan rata-rata selama game berjalan ya, karena FPS pastinya naik turun. Game selanjutnya adalah Death Stranding dengan setting rata kanan, FPS udah bisa dapat 100 lebih selama menggunakan DLSS quality. Ini game emang bakalan jadi ringan banget kalau udah manfaatin DLSS. Dan tetap kualitas gambarnya bakalan bagus. Selanjutnya adalah Far Cry 5. Seperti Far Cry 5 ini setting ultra itu bisa dapat 90 FPS lebih loh. Ini karena CPU-nya udah sangat ngangkat ya buat RTX 30 series. Soalnya ini game emang agak-agak CPU bound juga sih. Jadi berasa di sini single threaded performance dari Ryzen 7 5800H. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Pada game ini dengan preset ultimate masih bisa terkejar 70 FPS lebih. 1% minimum FPS juga mantep karena RAM udah dual channel. Konfigurasi yang sangat baik menurut gua dari HP kali ini. Game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Gua ngetes game ini untuk ngecek kemampuan ray tracing juga. DLSS gua aktifin di sini. Kemampuan cukup baik karena masih bisa dapat rata-rata 60 FPS dengan setting rata kanan. Dan selanjutnya adalah performance SSD-nya seperti apa. Karena yang kita dapetin ternyata 1 TB nih kali ini dari HP. SSD yang didapetin di sini kode name-nya adalah MTF-DHBA. Ini adalah OEM SSD dari Micron. Tapi ini bukan berarti semua Omen 15 bakalan dapat SSD OEM dari Micron ya. Cuma gue bisa pastiin dari manapun OEM-nya tentu harusnya speed ini akan jadi standar quality dari HP Omen. Baiklah, kita sampai juga ke bagian harga dan kesimpulan untuk Omen 15 EN1029AX. Untuk harganya di situs resminya HP itu harganya adalah Rp21.999.000. Tapi kalau kalian muter-muter e-commerce, gue juga sempat ngecek ke e-commerce, itu banyak yang jual di Rp21 juta. Pastiin aja garansinya resmi, udah termasuk garansi 2 tahun, accidental damage protection, office home student, dan aksesoris bawaan seperti tas dan lain-lain. Dan menurut gua ini memang adalah laptop dengan kombinasi harga dan juga spesifikasi yang menarik banget ya. CPU terbaru yang emang kenceng, RTX 3060-nya emang berada di average performance tapi terbayarkan karena dikasih SSD 1 TB yang kualitasnya juga nggak sembarangan. Dan untuk yang satu ini Omen langsung kasih RAM 16 GB dual channel pula. Paket komplit menurut gua. Di upgrade juga masih bisa, tapi ya gua tetap ngarep sih ini GPU-nya bisa digeser ke 130 watt asal harganya nggak digeser juga lagi ya sama HP. Oke, kurang lebih segitu aja pembahasan gua untuk Omen 15 EN1029AX ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id kalau kalian ingin mensupport Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.